Saat ini banyak Gen Z yang bertanya kepada saya mengenai apa sih investasi yang cocok buat para Gen Z. Ya belum lagi sulitnya memiliki hunian ya untuk para Gen Z ini. Nah ini kebetulan ada Gen Z yang hadir di sini yang apa ya ingin mengungkapkan keresahan gitu ya. Apa aja yang ingin ditanya silakan deh. Ini silakan perkenalkan dulu. Halo, saya Andi Serina. Saya Tentia. Nah ini para Gen Z semua. Oke apa mau ditanya nih? Iya Pak, jadi gini Pak, kita kan sebagai Gen Z itu memikirkan bahwa investasi properti itu adalah investasi yang mahal. Nah jadi sebagian dari kita mungkin memilih untuk investasi itu di saham, kripto ataupun kenapa emas. saham? Karena mungkin dianggap lebih gampang. Berarti investasi properti memang untuk para Gen Z kadang-kadang kan sulit gitu ya. Belum lagi kalau kita beli hunian itu kan modalnya mesti besar. Saya ingat saya kan pernah Gen Z juga di usianya gitu kan ya. Kalau dulu saya itu selalu diingatkan orang tua beli tanah atau properti atau emas. Yang tadi bilang tuh emas ya, Tia ya sama Rina ya. Gini, kalau kita bicara investasi itu kan tadi macam-macam. Ada emas. Emas itu biasanya kalau situasi global lagi nggak bagus, itu emas naik. Ya, bisa sampai 9 sampai 12%. Ya, kalau deposito kan tahu kita kan kecil. Ya, tapi kalau kita bicara saham itu kadang-kadang ada yang bilang, saya tuh lihat di media sosial segala macam bilang, oh Pak kita nggak usah investasi yang lain deh, kita investasi saham aja minimal 20%. Saya bilang boleh, 20% itu kan nggak bisa jamin. Ya, ada tiba-tiba kalau kita main saham tiba-tiba naik 100%, kemudian satu hari minus juga bisa gitu ya. Jadi kalau kita bicara apakah investasi yang baik bagi Gen Z, sebetulnya semua juga bagus ya. Cuman bagaimana kita mengelola portofolio. Misalkan Gen Z punya emas buat jangka panjang. Itu kayaknya kalau ada uang kan dulu tuh mesti mahal gitu ya emas ya. Sekarang kan enggak kan? Ada tabungan emas ya yang dari 10.000 pun bisa. Cicil emas gitu ya. Itu mesti ada Gen Z. Yang kedua saham. Oke, saham pun saat ini kan nggak mesti mahal juga ya. Dari mulai berapa? 100.000 bisa juga gitu kan. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara 100.000, 10.000 itu investasi ke depan kan kecil uangnya, ya. Ya kalau memang daya belinya segitu ya nggak apa-apa, tapi itu mesti ada. Yang ketiga tadi kalau reksadana, ya itu juga penting karena itu fix, ya. Jadi mau fluktuasi segala macam minimal ada kita dapat sekian persen, nah itu bagus juga. Yang kemudian satu lagi kalau memang mampu, itu mesti investasi properti. Jadi ini 4 ini menurut saya sih kalau bisa 4-4-nya bagus, tapi memang kalau misalkan modalnya terlalu besar ya nggak usah dulu properti. Tapi investasi properti itu mesti dipaksakan, gitu ya. Saya bilang properti itu kalau dari pengalaman saya itu kenaikannya cukup bagus, ya, dan cukup teruji lah gitu. Kalau emas kadang-kadang fluktuatif, saham fluktuatif juga, reksadana oke fix, tapi kan kecil gitu ya. Tapi kalau properti itu kalau yang bagus itu bisa 15 sampai 20%, bahkan lebih, bahkan 2 kali lipat gitu ya. Oke, jadi tadi kita udah bahas masalah Gen Z ya, keresahan-keresahan Gen Z. Semoga itu bisa menjawab sebagian. Memang banyak permasalahan kita juga nggak tahu seperti apa, tapi artinya properti harus menjadi salah satu portofolio investasi bagi Gen Z. Sukses untuk para Gen Z pencari hunian.